Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul alim. Yang kami hormati tentu sesepuh kita Bapak Haji Gunawan selaku tuan rumah nggih. Beliau ini termasuk STSM senajan tua semangat muda seperti umur 35. Betul Bu? Bagaimana deh? Yang kedua Ustadz Fauzi dan Ustadz siapa? Zainal, yang kategori beliau adalah STNK. STNK boleh ya, STMK juga boleh. STNK itu setengah tua nanging kuat, atau STMK setengah tua makin kuat, makin kenceng gitu ya. Betul Ustaz Fauzi? Itu ya? Waduh, kenceng apaan ya? Para ibu setuya apa semuanya ibu-ibu apa enggak ibu-ibu? Para ibu bapak, maksudnya ada yang belum menikah gitu loh. Ya, kalau belum menikah itu berarti kategori ijo lumut atau STMJ. Ijo lumut itu ikatan jomblo lucu dan imut. Apa STMJ? Tapi kalau sudah 35, 40 kok belum punya istri, belum punya suami, itu namanya STMJ. Setengah tua masih jomblo. Kalau Ustaz Zainal STMJ beda, setengah tua makin jos. Jamaah, alhamdulillah. Ibu-ibu semuanya yang semangat ini ke. Tapi rata-rata ya tadi STS, STTL, ono sing STTS, ono sing ST apa? Enggak, STT setengah tua tambah seksi, tambah semok. STTL setengah tua tambah langsing. Gitu betul? Mana STTS setengah tua tambah seger. Seger apa nih? Yo. Masya Allah, alhamdulillah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemarin sempat saya menawarkan apa? Menawarkan ya. Beberapa tema, ada 5 kemarin, lalu diminta oleh Abah Fauzi itu tema rahasia kekayaan cinta suami istri. Halo, perlu nggak ini disampaikan? Apakah saya termasuk orang kaya apa miskin gitu ya nanti ya? Rahasia kekayaan cinta suami istri. Saya mohon persetujuan Pak Gunawan. Perlu disampaikan itu? Pak kemarin juga ada tema suami istri membangun surga dengan cinta suci. Nah, itu nanti aja lagi diundang lagi nggak apa-apa. Ya. Atau bisa juga nanti tema yang lain, idealita cinta suami istri. Bagaimana istri mengidealkan suami, bagaimana suami mengidealkan istri. Betul?
Tapi semuanya saya doakan mudah-mudahan yang ibu-ibu termasuk anggota ISIS. Yang bapak-bapak juga anggota ISIS. Apa ISIS? Sarungan gitu ya. Ya, kalau ibu-ibu anggota ISIS maksudnya, do you understand? Oh, kalau ngerti ya. Anggota ISIS maksudnya istri solihah idaman suami. Aku banget gitu ya. Betul? Tandanya ya apa kalau istri dengan ISIS itu? Dasaran terus gitu ya. ISIS istri solihah idaman suami. Kan ada lagunya itu. Apa? Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Yang hebat lagi itu adalah hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, bisa menjadi hiburan. Hanya istri yang solihah yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap ibu-ibu anggota ISIS ya? Oke. ISIS. Salah satu ciri khas anggota ISIS itu hemat di dapur, boros di kasur. Paham apa Gunawan? Setiap hari ganti kasur gitu ya. Nah, kalau yang laki-laki juga anggota ISIS. Apa kalau laki-laki anggota ISIS itu? Ikatan suami istri satu. Kalau dua itu ISID, ikatan suami istri dua. Ustaz Fauzi berapa? Yang ISID apa yang ISIS? Oh, berarti dia termasuk anggota IS3I. Ikatan suami apa? IS3, ikatan suami sangat sayang istri. Kalau panjenengan KIS3, komunitas istri sangat sayang suami. Ada yang KITS, komunitas istri tidak setia. Ada singkatan biru itu. Masya Allah, alhamdulillah. Setuju ya? Tadi rahasia kekayaan cinta? Betul? Lah sudah paham maksudnya itu. Ya makanya perlu ngaji. Jadi keluarga saya itu ngaji tiap bulan nggak apa-apa itu. Tapi waktunya saya. Ini tadi saya buat muter-muter tadi ini. Tadi kata masuk Ustadz yang Jarum Super Pak Gunawan. Ustadz Jarum Super itu apa maksudnya? Oh, jarang di rumah suka pergi. Pasukan PLO, pasukan Waliuma. Betul ya? Kemarin tadi malam jam 1 baru nyampe di rumah. Wah, mari subuh, mari apa? Jam 8, mari ya, tapi ya dijalani semuanya dengan enjoy gitu ya. Pokoknya tetap saya juga anggota ISIS. Tidak tahu ISIS apa ISIS saya ini? Tidak. Kalau pakai kol-kola ISIS itu berarti ikatan suami istri dua. Betul? Di ini terkait dengan tema itu di surat An-Nur ayat 32. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa buka yang punya Ustaz itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-solihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara
yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul adzim. Wa ankihul ayama, dan nikahkanlah. Kalau bahasa Madura apa? Rabekkanlah. Kabinkanlah. Al ayama, apa ayam itu? Ayo, masuk PT. Orang-orang. Al ayama, apa ayam itu? Itu ayam kampus loh ya. Al ayama itu laki perempuan yang belum bersuami istri. Berarti yang masih jomblo, berarti yang masih lajang. Bisa juga yang perawan, bisa juga sing rondo. Ada yang perawan nggak di sini? Nggak ada ya. Sing rondo terus apa rondo garing? Atau yang jejaka, termasuk juga yang duda. Itu semua masuk kategori al-ayam. Yang jomblo, jombloan, jomblo wajib. Ya, baik yang tadi, baik yang Ijo Lumut atau yang STMJ atau yang Golkar. Ijo Lumut Ikatan Jomblo Lucu dan Imut itu masih umur 20, 25 sampai 30. Tapi 30, 35 sampai 40 itu STMJ, setengah tua masih jomblo. Tapi kalau 40 kok belum menikah ke atas itu Golkar, golongan kaset rabi. Kaset itu apa kaset itu? Tapi tidak apa-apa, yang keluarga ini tak dongak no, pulang dari langsung payu rabi kabeh. Alhamdulillah. Sing belum, kalau sudah ya. Nikahkanlah al-ayama, itu berarti orang tua yang diperintah oleh apa? Oleh Allah itu. Karena proses untuk menikahkan itu orang tua. Ya. Janji Allah, iyakunu fuqara'a, manakala mereka yang lajang, mereka yang jomblo. Kalau bahasa Maduranya jomblo itu apa itu? Lenceng. Ya, saya latihan dikit-dikit. Mereka yang masih lajang itu fuqara'a, fakir itu apa? Fakir miskin. Tak punya uang, ya, betul. Tak punya WC, ya, betul. Betul? Iyakunu fuqara'a, manakala mereka itu fakir, maka dengan menikah yughnihimullah, Allah akan mendatangkan kekayaan untuknya. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas rezekinya dan Allah maha tahu kepada siapa rezeki itu akan dianugerahkan dan diturunkannya. Jamaah, oh jamaah, ngantuk nih? Terlalu. Ada janji Allah. Oh iya, kok tiba-tiba ada saya di sini? Ada janji Allah bagi mereka yang menikah, baik menikah atau yang dinikahkan tadi itu, yughnihimullah, Allah akan memberikan kekayaan. Nah, berangkat dari kata-kata kekayaan itulah maka kita ungkap rahasia kekayaan cinta suami istri. Itu berarti nanti mereka yang belum menikah itu berarti kategori miskinun. Halo. Iki untuk motivasi loh ya. Mualan berarti selama ini aku belum menikah, berarti minal masakin ya. Termasuk kelompok orang miskin. Nah, maka kita bedah apa yang dimaksud oleh Allah, apa yang dimaksud oleh Al-Quran, bahwa ketika mereka fakir itu akan dikayakan oleh Allah. Maka kaya apa ini yang dimaksud itu? Jamaah, jenengan kalau mengukur kaya itu dari sisi apa? Orang kaya itu apa? PC ya? Betul? Ukuran kekayaan bagi seorang perempuan itu adalah betul?
itu ketika perempuan itu punya penyakit, itu penyakit mata. Mata nopo? Mata kita. Nah, betul? Betul? Maka kalau sekiranya panjenengan selama 2 minggu, 3 minggu setiap lihat dompet kok nggak ada isinya, jangan kena penyakit mata itu. Mata apa? Kakak datang ke rumah sakit barangkali karena penyakit mata. Oh, aja nih kalau ada isi ini. Ya, maka salah satu yang dimaksud dengan kekayaan di situ adalah insya Allah orang yang menikah itu akan dibukakan pintu-pintu rizki dan pintu kekayaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka salah satu rahasia pernikahan itu pertama, jadi rahasia pernikahan itu membuka 2 jalan. Pertama, jalan rizki. Yang kedua, jalan bayi. Ya iya tak? Betul tak? Buka jalan rezeki dan jalan bayi. Jalan barokah bayi. Langsung meresai sampai ini. Tapi ya jalan bayi termasuk barokah ya. Karena dengan menikah kan boleh buka itu. Siapa yang buka? Suaminya. Atau dibukakan sendiri ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Barokah ya. Termasuk barokah itu yo anak. Alhamdulillah. Wis buka berapa pintu tadi itu? Jalan apa? Rezeki. Rezeki yang ada jalan. Iya. Ya, prasmanan. Iya, salah kowe tapi setan. Oh ya Allah. Maka apa itu? Survei membuktikan rata-rata orang itu akan lebih diberi gampang untuk memperoleh rezeki itu setelah menikah. Karena sebelum menikah rata-rata biasanya ikut orang tua, makan nggak makan ikut orang tua. Sepeda motor dibelikan orang tua, betul? Tapi nanti kalau sudah menikah, di situ biasanya paling tidak bagi seorang laki-laki itu ada tanggung jawab sehingga ia semangat untuk kerja itu muncul, betul? Kan semangat dengan mencari rezeki, di situ Allah akan membuka keran rezeki dan di situ akan berkahnya muncul, dimudahkan. Kemungkinan sebelum menikah itu dia cari kerjaan kok sulit aja gitu ya. Nah setelah menikah kemungkinan dengan ikhtiar akan sebab apa? Sebab kalau sudah menikah seorang laki-laki lalu tidak pernah berupaya untuk mencari rezeki, hanya mengandalkan mertua indah nan permai. Yang diandalkan hanya ikut mertua, betul? Apalagi orang tua rumahnya magrong-magrong. Apa magrong-magrong itu? Megah. Ya megah, itu ya. Atau mewah, betul? Mewah mepet sawah. Mengandalkan itu semuanya. Ya kalau seminggu, 2 minggu, 3 minggu bisa orang tua itu terus mensuplai. Semuanya disiapkan, betul? Tapi kalau terus-terusan begitu 4 bulan, 3 bulan terus-terusnya tidak pernah kerja, tidak pernah pekerjaannya hanya tidur di rumah. Kira-kira mertua ya pas lama-lama? Senang. Nah kalau bahasa Jawa itu ya Allah do laku kok iso duwe ingon-ingon kaya ngono iki. Ngerti ingon-ingon ah? Apa ingon-ingon iki? Mangan gak mangan terserah bojone, terserah sing larang. Lah ya ingon-ingon. Makanya mumpung jero jadi ingon-ingon, semangat kerja, mencari rezeki. Alhamdulillah dan di situ insya Allah akan dibuka rezeki. Sama dulu sebelum saya menikah, itu saya belum punya sepeda motor. Lalu mulai berupaya sepeda motor Yamaha 75. Habis itu RC. Setelah menikah ganti Grand. Setelah menikah dapat sekian tahun ganti mobil roda 4. Mari roda 4 ganti mana. Ya Allah. Alhamdulillah. Betul. Iya betul itu. Saya ketika belum menikah ya belum punya rumah. Setelah menikah akhirnya saya diberi oleh mertua indah dan permai 1 rumah dengan kunci-kuncinya. Iya betul itu. Allah. Alhamdulillah.
Insya Allah orang-orang yang menikah akan dimudahkan rezekinya oleh Allah, terutama yang bertanggung jawab untuk mencari rezeki itu laki apa perempuan? Suami apa istri? Nah, maka disitulah ketika Rasul mengingatkan tentang pernikahan itu, laki-laki yang disebut ya maksarus syabab, wahai para pemuda, manis tato kami kumul ba'ata, siapa di antara kamu yang memiliki al-ba'ata? Ba'a itu artinya apa? Bondo. Apa bahasa mriki Pak? Bondo. Benda. Itu laki-laki yang diwajibkan itu, bondo itu. Kenapa? Karena kewajiban istri itu menerima bondo. Wajib apa hak itu? Wajib. Menerima itu hak. Maka yang wajib mencari bondo, mencari uang, mencari itu adalah suami. Istri tidak diwajibkan dan nggak akan dipertanyai oleh Allah. Kamu dulu setelah punya suami, kamu nggak pernah bekerja? Enggak, tapi yang ditanya adalah suami. Maka suami yang wajib bekerja dan mencari rizki. Alhamdulillah. Setelah punya rizki, setelah punya penghasilan, wajib diberikan kepada siapa itu? Kenapa kok diberikan istri? Kenapa kok diberikan istri? Karena pusat kebahagiaan istri itu ada di betul? Saya tanya, yang di depan seorang istri, suami itu tampan itu di uangnya apa di wajahnya? Seorang suami itu tampak, ganteng itu uangnya apa wajahnya? Gak uang ceng gede dukur tapi turu ya begitu, gak pernah nyambut gawe. Makanya lu disiapno. Belengger apa enggak? Belengger apa enggak? Maka penting suami itu apa enggak seberapa tampan, ya cukupan lah. Mungkin kayak seperti saya lah. Enggak terlalu ganteng enggak apa-apa, tapi yang penting sedap gitu ya. Beri coy apa? Apa itu? Loman sama istrinya. Wah. Makanya di depan ibu-ibu bisa ngarai seorang suami itu harum itu dari uangnya apa dari parfumnya? Parfumnya dari Paris, tapi gak duit. Wah, untuk apa itu? Maka ibu-ibu ketika suami itu memberi amplop sama panjenengan, isinya 5 juta, 10 juta, panjenengan yang kalau sudah begitu itu yang jenengan cium itu amplopnya apa tangannya suami? Alhamdulillah saya dapat rezeki ini ada 10 juta. Kata teman-teman itu 10 juta saya nggak lihat isinya. Aku senang jika kamu langsung yang membukanya. Wah, seneng ya? Maka ini 10 juta, terserah habiskan 1 hari 2 hari. Kalau nggak habis malah saya bingung. Seneng ya? Yang diambung tangani suami apa amplopnya? Itulah penyakitnya perempuan. Yang bagus, yang solihah itu yang dicium tangannya suami, keningnya suami, setelah itu baru gitu loh. Kenapa? Karena adanya amplop itu karena tangannya suami. Gimana itu? Tapi tadi itu saya sudah survei, memang seorang istri itu paling senang diberi oleh suami. Maka lambang cinta itu memberi. Jangan pernah bilang cinta kalau tidak pernah memberi. Nah, sekarang pemberian yang paling berharga bagi seorang istri itu apa? Makanya panjenengan perhatikan itu. Jenengan bawa uang nggak itu? 100.000 bawa nggak itu? Pasti di situ ada gambar laki-laki, sebelah berikutnya mesti gambar perempuan yang menari-nari. Betul itu? Ya. Sama tinggal, lihat uang itu, uang yang berapa itu? 100.000 ya? 50.000. Lihat itu, yang warna biru-biru itu. Ya, itu pasti di situ ada laki-laki, lalu sebelahnya pasti ada perempuan menari-nari. Iya, belakangnya. Betul ya? Betul Bu ya? Betul ya? Yang 50.000 mana? Lihat. 50.000, gak ada yang bawa, saya bawa.
laki-laki mikir mencari uang, maka perempuan menari-nari. Betul ya? Senang memang itu. Perempuan itu senang dikasih uang. Betul? 20.000 sama, 10.000 sama, 5.000 sama, pasti ada perempuan menari-nari. Yang kasihan itu uang 1.000. Kamarnya serem itu laki-laki itu. Betul? Wes, Masya Allah, insya Allah orang kalau sudah menikah itu rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Karena itu nanti kalau sudah punya rezeki, seorang laki-laki itu disebut dengan suami. Betul? Suami itu singkatan apa, Bu? Halo? Suami apa? Suami itu selalu usaha akan membahagiakan istri. Tugas utama seorang suami itu membahagiakan istri. Mulianya seorang suami itu seberapa dia membahagiakan istri. Betul? Istrinya siapa? Sendiri. Istrinya tetangga. Betul ya? Itu tugas utama. Karena itu istri adalah istri istana surga, tempat ridho ilahi. Maka apabila suami ingin jadi ahli surga, bahagiakan istri. Yo, bahagiakan istri. Istrinya siapa? Sendiri. Jangan bahagiakan istrinya orang. Itu namanya senior, itu namanya. Dan suami setia itu. Senior senang istri orang. Kalau setia, selingkuh tiada akhir. Setia, setiap tikungan ada. Ojo. Nah, lalu kalau bisa seorang suami itu adalah suami yang betul-betul suami, semua uang adalah milik istri. Semangat kan ya. Apa Gunawan ya gitu? Apapun ya gitu ya. Luar biasa. Kenapa surga? Kalau istri itu nggak kasih belanja, sakit hati, betul? Jagalah istri, jangan kau sakiti, sakitnya istri, murkanya ilahi. Jagalah istri, jangan kau sakiti, taatnya istri, harumnya surgawi. Bila istri laki marah, hati bapak jadi resah, anak pun jadi salah tingkah, rumah tangga tak berkah. Tapi bila istri senang, suami bapaknya pun jadi senang, anak kadi gembira ria, walaupun utang segudang. Alhamdulillah. Artinya demi menyenangkan istri. Kadang-kadang seorang suami itu utang. Iya. Kalau sudah utang yang wajib bayar siapa? Suami, jangan istri ya. Kalau suami yang wajib bayar utang itu. Sekarang gantian. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridhonya suami jadi ridho ilahi. Makanya istri itu istri solihah, tujuannya ridho ilahi. Jagalah suami, jangan kau omeli, ridhonya suami jadi ridho ilahi. Betul? Betul? Disuruh jaga ya, jagalah gitu ya. Itu jadi di situ perlu itu saling membahagiakan antar keduanya. Bahagia di situ. Oke. Jadi yang dimaksud kaya yang pertama adalah kaya harta benda, insya Allah. Tapi makna yang dimaksud dengan kekayaan yang kedua, dan itu tidak mungkin diberikan oleh orang yang tidak bersuami istri. Nah ini loh. Kalau kaya harta kan bisa saja orang belum bersuami istri sudah kaya, betul? Ya, tapi kalau yang ini nanti, beda.
Bu, Pak, panjenengan kalau sudah menikah, lalu setelah menikah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun bertemu dengan teman, itu pertanyaannya mesti apa itu? Pertanyaannya apa? Berapa anakmu? Tidak pernah bertanya berapa istrimu. Betul gitu? Karena lambang kekayaan dan keberhasilan dalam cinta antara suami istri itu adalah hadirnya anak. Dan anak sebagai kekayaan yang tak ternilai itu hanya boleh melalui pasangan suami istri. Nah kalau ada orang nggak punya suami kok punya anak, bukan kaya itu, musibah itu. Tapi sekarang orang semakin cerdas ya. Apa? Kalau ada seorang perempuan tidak punya suami kok bisa hamil, punya anak, katanya itu berarti ada keturunannya Siti Maryam. Loh, gimana? Loh, di Al-Quran Ustaz ada cerita seorang wanita suci, dia tidak punya suami tapi dia punya anak, bahkan anaknya menjadi seorang nabi, itu namanya Isa al-Masih. Maka kalau di Madura ada perempuan nggak punya suami kok bisa hamil punya anak, oh berarti orang titisani Siti Maryam. Maryam sopo? Kata orang Surabaya itu anaknya Wak Soke, sokongane wong akeh. Hanya itu. Maka setelah berumah tangga, punya rumah, punya mobil, punya apa saja, lalu kalau belum ada anak itu masih merasa miskin. Betul? Betul? Disitulah maka kekayaan itu di situ, anak. Maka berarti semakin punya anak semakin kaya. Dengan istri rezeki akan dibuka, istri satu dibuka rezeki, kalau istri dua Bu, saya kemarin kan barusan ceramah di Mojokerto. Di Mojokerto itu ada pondok Riyadul Jannah, kebun surga. Kebetulan kiainya itu punya istri 4, isfo. Oh isfo itu istri jumlahnya 4 gitu. Kalau istri kan istri yang jumlahnya 3 gitu kan. Panjenengan istri apa Iswan? Istri apa Iswan? Oke, surat nikah nanti ke kawat diganti. Aku nggak mau jadi istri tapi Iswan, ya. Nah di situ itu apa? Istrinya 4 tinggal satu komplek. Kekayaannya luar biasa. Itu kebetulan yang wawancara yang cerita itu Prof. Imam Suprayogi, guru besar dari Malang itu kan sering mendampingi Yai panjenengan itu setiap bulan kekayaannya penghasilannya berapa? Tidak jawab, cuma dia tanya panjenengan guru besar berapa penghasilannya? Ya saya tunjangannya sekitar 20 juta. Dia tersenyum, itu hanya senilai uang parkirnya mobil santri-santri saya. Terus ngomong-ngomong, saya rata-rata penghasilan 1 bulan itu 12 miliar. Terus falsafahnya itu apa diantaranya itu? Kalau punya istri satu, ibaratkan itu mengambil apa itu ogrok-ogrok mangga. Ogrok-ogrok itu ya? Menurunkan mangga itu kalau 1 itu dapatnya sedikit, kalau 2 tambah, kalau 3 tambah banyak, kalau 4 itu cepat dapat. Gitu ya. Dicoba ya Mas. Falsafahnya dengan punya istri banyak semakin banyak rezeki katanya, betul? Terus saya bilang begini, iya kalau istri itu sama-sama sepakat untuk menurunkan mangga dari pohonnya, tapi ada yang kadang-kadang istri itu suka menebang pohon, apalagi membakarnya. Boleh gak jadi ya Pak? Maka kalau gak begitu sudah satu aja cukup, alhamdulillah. Karena ternyata istri itu kadang-kadang tidak rela itu. Walaupun kadang-kadang ya rela, tapi mari menunjuk gak rela ya. Makanya ada orang ustazah, sudahlah Bu, supaya kita pahala kita besar, izinkan suami menikah lagi. Memang berat, pahalanya besar, ahli surga. Sebelahnya ada perempuan, Masya Allah, alhamdulillah Bu Ustazah, sekarang saya lega, sekarang tidak ada beban lagi. Kenapa? Selama 3 tahun saya menjadi istri simpanan Ustaz. Langsung semangat.
Oh alah, enak ngomong ini. Kalau sampai ya rela betul itu ya. Itu calon ahli surga, Bu. Di surga kan bilang salama. Itu damai. Ya tadi seperti tadi istri 4 damai semuanya. Alhamdulillah. Kalau di dunia kok bisa calon ahli surga itu? Kata si perempuan, surga banyak jalannya. Loh, tapi ini lancar, nggak pakai macet gitu loh. Jamaah, wes anak itulah kekayaan. Maka ketika sudah berumah tangga sekian tahun belum punya anak, biasanya lalu timbul nelangsa. Apa nelangsa itu? Perasaan nelangsa. Iya, 10 tahun sudah kita berumah tangga, namun belum juga mendapatkan putra. Tolong santai. Nah, kalau kebetulan yang laki-laki itu sabar orangnya, tawadhu, maka akan menenteramkan hati si istrinya. Jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Kata yang perempuan, sebagai seorang istri ku merasa sedih, ku takut dirimu kecewa padaku. Tarik sus gitu ya. Oh, karena memang kalau dalam rumah tangga belum punya anak, cenderung yang dilihat itu mesti perempuan. Padahal bisa-bisa penyebab nggak punya anak itu adalah laki-laki. Maka yang sering melangsa itu biasanya perempuan. Makanya kita doakan mudah-mudahan yang sudah menikah langsung punya anak. Semakin banyak anak semakin kaya ya. Alhamdulillah, kalau saya termasuk KB Bang, keluarga besar. Anak saya 5. Lalu satu sih berapa? 2. Dari istri 1 ya. Ya saya kapan hari ditawar oleh nyonya, Bi, kapan kepengen punya anak lagi tak? Anak saya yang terakhir kan sudah SD kelas 3. Ya kepingin juga nih, tapi kalau bisa dari jalan yang lain. Ada alah. Ya dolek dhewe jadi ngono. Oh dolek dhewe itu. Nyari TV. Nah, sudahlah, aku anggota ISIS kok, karena aku adalah IS3I. Apa IS3I? Ikatan Suami Sangat Sayang Istri. Dan kalau perlu saya anggota SPPTJ. Suami Perkasa Penuh Tanggung Jawab. Saya Yahud apa? Kekayaan yang kedua adalah kekayaan anak itu tidak diberikan kecuali melalui pernikahan. Kalau nggak nikah kok punya anak itu bisa musibah. Kalaupun ada mungkin dengan cara yang halal itu adopsi, tapi beda rasanya itu. Betul? Betul. Makanya kadang-kadang akhirnya karena kepengen punya itu pelikat. Apa pelikat itu? Akhirnya istri merelakan ayo itu ngangkat anak barangkali dengan itu. Ada yang kadang-kadang begitu. Tapi kadang-kadang seorang istri itu subhanallah, aku sudah dibahagiakan oleh suamiku selama ini, aku nggak pernah ada kekurangan, tapi aku belum bisa membahagiakan suamiku. Aku ingin membahagiakan Mas, aku betul-betul ingin membahagiakan apapun yang panjenengan inginkan. Kalau perlu sampai menikah lagi tidak apa-apa, yang penting dengan itu punya anak. Dan betul itu ada gitu. Saya cerita teman itu ketika ada pengajian akikoh itu apa? Ya akikah itu. Nah itu yang gendong bayi itu sudah tua 50-an begitu, 50 ke atas. 50 kan sudah tidak produktif toh. Oh Monopos. Halo. Nah lalu teman saya itu yang ceramah itu Herman. Oh Herman itu Heran Bu, panjenengan ini masih punya anak. Oh iya Ustadz, ini anak saya, tapi bukan dari saya yang melahirkan. Dan terus ini dari istri kedua suami saya. Saya yang menjadikan istri. Loh, gimana? Ya karena aku selama ini sudah dibahagiakan suamiku, tapi aku belum bisa membahagiakan, belum punya anak darinya. Maka aku relakan suami untuk menikah lagi. Bahkan aku yang mencarikan istri, dan aku memposisikan istri kedua seperti anak saya, sehingga seperti cucu. Sama coba ngono Bu Ibu.
Kepering terbang tadi terbang tadi. Kekayaan yang berikutnya, kedua ini. Kekayaan yang ketiga, kaya hati. Insya Allah orang kalau sudah berumah tangga itu akan lebih tenang jiwanya, gak tolah-toleh. Fa innahu aghadul basar. Iya kan? Meredam. Sudah tenang. Kenapa? Jiwa itu bisa menambah kekayaan jiwa. Betul? Insya Allah yang sudah berumah tangga, kalau sudah waktunya menikah lalu sudah menikah, lebih tenang daripada yang sudah waktunya menikah tapi belum ketemu jodoh. Betul itu. Nelangsaku. Saya itu pernah ketika saya ngisi di El Victor itu kan program rutin tiap Sabtu pagi, saya program keluarga Sakinah di Radio El Victor. Salah satu tema itu belajar dari kegagalan cinta. Wush, kandani. Artinya gagal itu apa? Ya sudah merencanakan pernikahan nggak jadi, sudah mencoba membangun cinta nggak jadi, kepingin ini nggak jadi. Itu maksudnya salah satunya. Apa salah satu penyebabnya? Mungkin terlalu banyak kriteria yang ditetapkan. Syarat suami saya tingginya harus 180, beratnya harus berapa yang ideal seorang laki-laki dulu? 80. Kalau perempuan idealnya berapa? 50-60 itu ideal. Makanya kalau perempuan itu kalau beratnya itu kalau sudah bersuami istri, kalau beratnya itu masih 30-40 itu gizi buruk. Kalau 40-50 kurang gizi. Tapi kalau 50-60 itu wanita yang ideal. Kalau 50-60-70 itu semok. 80 berapa? 70-80 ya? Itu namanya bohai. Apa bohai itu? Kalau 90 sampai 100 apa itu? Kak semlohe. Wes, kalau 100 ke atas itu gerdu kecamatan. Terlalu banyak kriteria, akhirnya nggak ada yang cocok. Dia harus pegawai negeri, dia harus angkatan, akhirnya angkat-angkat terus. Sampai umur 40 enggak menikah. Telepon saya, Ustadz bener yang jenengan sampaikan, itu saya alami Ustadz. Wah, nah sekarang umur berapa? 40 Ustadz, saya mangkrak sampai sekarang. Nah terus maunya gimana Bu? Tolong barangkali Ustaz ada pandangan untuk saya. Sekarang pokoknya cocok sudah lah Ustaz. Kalau dulu saya masih bilang-bilang kamu siapa? Kamu punya apa? Sekarang siapa saja lah. Kan beda. Kirim foto. Iya betul itu. Terus tinggal di mana Bu? Saya tinggal di Pondok Jati, Taman Pondok Jati. Ustaz Fauzi mau ingin tahu? Taman Pondok Jati. Dengan siapa? Sendirian Ustaz saya. Kerja di mana? Kerja di Indofood. Gimana penghasilan? Jangan Ustaz tanya Ustaz. Pokoknya sekarang ada laki-laki yang menikahi saya, biar saya yang mensuplai kebutuhannya. Saking butuhin, telongsok. Ustaz Zainal mau? Kirim foto. Nah itulah makanya kalau sudah menikah itu beda rasanya. Nah, setelah menikah kok malah tidak tenang, berarti itu kesalahan dalam memanage cinta. Karena ada yang kadang-kadang sudah membangga-banggakan, sudah mencita-citakan, aku akan membangun cinta dengan cinta yang suci dan agung. Ternyata cinta yang dianggap sebagai apa cinta yang agung hanya seumur jagung. Menikah resepsinya seminggu, di shooting, gitu macam-macam. Dapat 3 bulan sudah cakar-cakaran, sudah ingin memenjarakan, betul? Cinta yang agung ternyata hanya seumur jagung, 3 bulan, rek. Kesalahan dalam memanage cinta itu mengapa? Itu namanya antara pilihan dan akibat. Orang memilih itu kan mesti ada akibat itu. Makanya penting istikharah itu, penting istikharah dalam cinta. Kenapa ingin dipilihkan Allah itu yang terbaik gitu.
Saya dulu itu pernah diwawancarai wartawan majalah Nurani terkait dengan perceraian Marsanda dengan Ben Kasafani. Mana coba Marsanda? Itu termasuk PJIPP sekarang itu. Apa PJIPP? Persatuan Janda Indonesia Penuh Pesona. Kalau cara Madura itu rondo teles ya. Kok mau teles apa? Itu kan sudah pilihannya. Pacaran 4 tahun, menikah 4 tahun, punya anak 1. Kok masih cerai? Apa yang kurang, Ustaz? Cantik ya masih cantik, yang laki ya ganteng. Kenapa? Karena faktornya adalah ketika sudah menjadi suami istri, seberapa perhatian suami kepada wajah itu sudah kurang. Seberapa perhatian istri kepada wajah suami sudah kurang. Memang kalau belum menikah itu faktor pertama yang dilihat adalah kecantikan dan ketampanan. Tapi kalau sudah menjadi suami istri itu apa? Ada di hati. Seberapa masing-masing memberikan pelayanan. Karena itu cinta, Bun. Modalnya untuk menikah kan cinta. Cinta itu apa, Bu? Cinta ternyata. Apa itu? Cinta itu katanya kalau masih remaja, cinta, cerita indah dan tetap abadi. Preketek. Tapi kalau tidak mampu untuk mengelola cinta, maka cinta bisa bermakna cerita indah tidak abadi. Betul? Berarti preketek kan? Maka harus dikelola, di-manage. Ternyata kalau sudah menjadi suami istri, cinta itu hakikatnya adalah hubungan mesra antara ego dan ego, antara aku dan aku, antara hak dan kewajiban. Ya, waktu menikah pertama, alhamdulillah suami saya orang yang tampan. Setelah menikah ternyata nggak pernah memberi apa-apa, hanya tidur aja minta dilayani. Kepentingannya nggak jamin toh? Hilang. Maka kepenting cinta hakikatnya hubungan mesra antara ego dan ego, antara kepentingan dan kepentingan. Ketika kepentingannya nggak nyambung, hilang, itu namanya cinta. Walaupun dulunya pernah berpantun, cintaku kepadamu sedalam lautan Atlantik. Percayalah itu. Kemiri, buah kemiri, keras bagaikan batu. Kemari adikku, kemari, aku rindu padamu. Pepaya, buah pepaya, manis bagaikan madu. Percayalah, percayalah, aku hanya cinta padamu. Cintaku kepadamu sedalam lautan Atlantik, setinggi gunung Himalaya, seluas samudra Hindia. Setelah menjadi suami istri ternyata apa? Cintanya yang katanya sedalam lautan Atlantik, setelah menjadi suami istri, cintanya sedalam koboan. Allah, insya Allah orang yang sudah berumah harapannya adalah sakinah itu loh, sakinah itu loh, kekayaan hati itu di situ. Halo, yang keempat, jam berapa lagi San? Sudah selesai ya? 9. Lanjut wani piro. Dan itu juga tidak diberikan oleh orang-orang yang tidak bersuami istri. Apa kekayaan itu? Kekayaan spiritual, kekayaan pahala. Halo. Makanya Rasul menyatakan miskinun, manil miskin. Miskin. Siapa orang miskin? Maka sahabat menjawab, orang miskin di antara kita adalah yang tidak punya penghasilan, tidak punya usaha, modal nggak punya ya Rasul. Itulah miskin. Lah, yang saya maksud miskin bukan itu. Tapi yang saya maksud miskin adalah man la zaujatalah, seorang laki-laki yang tidak beristri, walau kana waliyan minamal, walaupun dia kaya harta, tapi kalau tidak punya istri, ia adalah minal masakin. Apa itu? Kelompok orang miskina, wanita itu miskin. Siapa wanita miskina? Kata sahabat, ya wanita yang tidak punya penghasilan, tidak punya uang itu ya miskin. Lah, yang saya maksud miskin adalah wanita yang tidak punya suami, walaupun perempuan itu kaya harta. Halo, provokator cinta boleh ini ya? Betul ya? Loh, Rasul menyatakan seperti itu. Maksudnya apa? Karena tadi kan Rasul sudah menyebut walaupun kaya harta, maka ketika itu ukurannya bukan harta gitu loh. Tapi apa? Kekayaan spiritual. Betul? Kata Rasulullah,
idza tazawwajat abdu, ketika seorang itu menikah, faqad istaqbala nisbatini, ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Berarti kalau pernikahan itu adalah surga, maka dengan menikah dia sudah menempuh 50% ke surga. Alhamdulillah. Nilai ibadahnya bagaimana? Rakaataini min mutazawwijin, 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang sudah bersuami istri, khairun, lebih baik nilainya, min isnataini wa thamanina rakaatan, dibanding dengan 82 rakaat min azibin, dari orang-orang yang jomblo. Jomblo itu apa? Wajar. 82 rakaat kalah dengan 2 rakaat. Siapa yang 2 rakaat? Yang bersuami istri. Makanya ada cerita Imam Ahmad itu oleh Allah istrinya diwafatkan lebih dulu, dapat 3 hari beliau itu menikah lagi. Kau usah takut dengan santrinya, kau usah takut ya. Maka santrinya yang lain bertanya, Mbak Yai, Bu Yai kan barusan meninggal dunia, malah kalau orang Jawa bilang, oh kuburannya gurung teles, gurung kering, kuburannya masih basah, belum kering, kok sudah menikah lagi, gak kuat tak sampai. Apa alasannya? Maka jawabannya Imam Ahmad, iya betul, saya menikah lagi karena memang laki-laki kan gak pakai iddah toh. Iya betul itu, gak pakai iddah. Kalau perempuan harus iddah 4 bulan 10 hari kalau wafat suaminya itu, gitu betul. Tapi kalau karena perceraian dan masih dan masih dia produktif, maksudnya masih haid, itu ukurannya adalah 3 kali sucian. Nah ini menikah lagi, apa jawabannya? Inni akrahu an alqallaha mahasiban. Iya, saya tidak ingin rahasia umur saya kan nggak tahu. Saya tidak ingin sewaktu-waktu aku dipanggil oleh Allah dalam keadaan aku jomblo. Kenapa? Beda nilainya. Makanya Rasulullah itu kan meninggalnya tetap punya istri. Maka bagi duda-duda yang belum punya istri sekarang, silakan untuk menikah lagi. Dan yang janda-janda tidak apa-apa, menikah lagi. Jangan takut, tetap cinta suci tidak akan terputus oleh kematian. Suami orang. Itulah, itu namanya senior lah, senang istri orang lah itu. Iya, kadang-kadang begitu yang datang kemarin itu ada janda konsultasi ke saya, umur saya kan masih 45, apa nggak ada keinginan untuk menikah? Ya ada Ustaz, tapi ya rata-rata yang datang sudah punya istri. Wah, saya nggak mau dimadu ya, nggak diracun aja. Ya sudah, nanti barangkali ada pandangan, barangkali ada duren tak gitu kan? Apa duren? Atau PDIP apa PDIPB? Ini PDIP itu Persatuan Duda Indonesia Permanen. Tapi kalau PDIPB Persatuan Duda Indonesia Penuh Pesona. Ui, duren, duda, keren itu apa? Ini wajahnya apa duitnya? Yes. Keren nanti kesen. Subhanallah. Jadi itu pahala di situ. Menikah sudah 50%. Maka saya tadi yang duda-duda silakan rondo-rondo tidak apa-apa menikah lagi, karena ada kemungkinan karena dia masih butuh itu. Atau yang kedua, menyempurnakan agama tadi itu loh. Mungkin kan ada orang menikah itu sudah tidak butuh masalah-masalah biologis kan. Seperti itu, tahu itu Nani Wijaya. Itu kan dulu kan janda umur 65 menikah dengan Ayub Rosidi umur 72. Pernikahannya apa? Semata-mata membangun rahmah, dan di situ pahala juga. Tapi ya tadi syaratnya ya iya sekata. Tapi kalau sing wedok umur 65, sing lanang umur 40, remet sing wedok. Betul? Nah, itu ada kesesuaian. Pun menikah itu pahalanya luar biasa. Nah, kalau orang yang mempertahankan dirinya untuk tidak menikah lagi, bagaimana? Biasanya perempuan lebih kuat gitu ya, untuk tidak menikah lagi. Itu gimana? Maka nanti pahalanya adalah dalam pengabdian untuk membina anak-anaknya. Tapi kalau itu dengan suami akan lebih bagus lagi. Halo? Halo? Cuman persoalannya kadang-kadang perempuan
perempuan itu beda dengan laki-laki. Kalau perempuan itu cepat tua, kalau laki-laki nggak bisa tua. Betul? Laki-laki itu umur 50, 60, oh produktif Pak. Iya betul? Iya betul kan? Saya tahu Ahmad Albar. Dia umur 72, punya istri umur 36, punya anak 2. Tapi kalau dibalik yang perempuan umur 70, yang laki-laki umur 40. Allah. Kekayaan. Apalagi kata Rasulullah. Ini loh kekayaan berikutnya itu. Wa idza nadhar rajul arna wa idza nadhar rajul armarata bi rahmah. Apabila suami memandang istri dengan senyum, maka Allah melimpahkan rahmahnya. Loh, memandang istrinya dengan senyum itu rahmah, pahala. Betul? Lah yang aneh kadang-kadang nyawang bojo nggak seneng, melihat istri nggak seneng, tapi melihat istrinya tetangga. Ayo, ayo. Makanya Rasul menyatakan khairul mar'ati, sebaik-baik wanita ketika dipandang suaminya menyenangkan. Kenapa? Karena kekuatan cinta ada di pandangan kadang-kadang. Makanya ada kekuatan cinta yang namanya pandangan hidup. Baru memandang sudah hidup. Ngerti? Betul? Kalau tingkatan yang paling tinggi itu bayangan hidup, membayangkan saja sudah hidup. Itu tingkatan 1000 watt itu ya. Tapi ada nanti tingkatan pandangan hidup, memandang baru hidup. Maka disitulah perlu seorang istri itu bersolek di depan seorang suami. Ada tingkatan berikutnya, itu sudah pahala. Tingkatan berikutnya, wa idza akhadha ar-rajulu kaffayha bi kaffayha. Apabila suami memegang tangan istrinya, maka tasaqatat dhuluma, rontok dosa pasangan suami istri. Jamaah, panjenengan punya dosa apa tidak? Ingin habis apa enggak dosanya? Megang siapa? Megang apanya? Megang tangan sudah rontok dosa-dosanya. Megang yang lain boleh apa enggak? Nah, di situ karena apa? Karena memang ada kekuatan cinta itu diantaranya ketika berpegangan. Itu namanya pegangan hidup. Baru dipegang baru hidup. Kalau enggak dipegang, ngok lah itu. Betul? Halo? Jadi kan yang mana? Bayangan hidup apa pandangan hidup apa pegangan hidup itu? Makanya Bu, kalau dipegang suami, ojo ditipatno. Alah jadi kemanten aja. Dicecek sing lanang malah rono, cecek, jangan dekat-dekat saya. Gila nih. Gila nih ya opo. Tapi kalau coba banget ngelarang ya harus bagaimana dekat istri seneng gitu loh yo. Iku mah caranya itu mau. Ojo jadi istri tapi apa? Lebaran amplop 1 juta jalan ini. Gak usah ngomong. Insya Allah yang langsung diparani, didatangi. Jenengan apa? Ngersakno minum apa? Susu jahe apa susu murni? Tahu kelemahannya. Alhamdulillah. Tingkatan pandangan hidup, ada tingkatan bayangan hidup, ada tingkatan pandangan hidup, ada pegangan hidup, ada perjuangan hidup. Mahyukon yo. Sudah habis kering-kering sekian keratnya hidup. Kalau sudah begitu tinggal melestarikan cinta rohmah. Maka mawaddah itu cinta yang cenderung berkaitan dengan biologis, cenderung karena kepentingan. Tapi kalau rahmah itu cinta bahagianya ketika memberi. Bedanya gini ya. Apa bedanya mawaddah itu? Kalau mawaddah itu memberi untuk dia dapat. Boleh toh? Betul. Memberi istri untuk dapat pelayanan, atau istri memberi suami supaya dapat dari suami. Itu loh yo. Ayo Pak, tak buka no Pak. Udah. Sing lanang loh man. Dan kalau yang perempuan itu medit, nah itu yang khawatir itu kalau nggak punya kekuatan iman itu nanti di luar itu ditawar-tawarkan gitu loh. Iya, loh, saya kan pernah itu ngaji jam 9 malam di radio Kota FM Jalan Citandui, Jalan Diponegoro itu loh. Nah kan rumah sakit Dharma itu kan dulu kan ada
bencong. Dulu itu kan ada namanya Undip, Universitas Diponegoro. Mahasiswa keleleran di situ Pak Gunawan nggih. Nah, saya pulang jam 10, pulang itu kan saya nggak pakai pakaian ustadz gitu. Saya jaketan. Helman, gak ketoran dari ustadz saya itu. Lewat itu mau pulang ke Jember itu ke selatan kan. Lewat Wonokromo itu. Nah, di jalan-jalan itu setawari, mampir. Itu mampir. Mampir. Aku yo, tapi gak berani saya. Tapi saya mikir, ya Allah, ya laki-laki toh. Ya Allah, gitu itu berapaan ya? Ustaz juga manusia toh, Bu? Iya. Tapi saya redam. Sampai di rumah saya cerita kepada istri saya, ya Allah Dik, saya tadi itu di sana ditawari saya Dik, malah ada diskon gitu. Lah kenapa? Jenengan cerita, ya kita suami istri doang kita selesaikan. Loh, kalau kita mau welcome kok, mau siap menerima jenengan, alhamdulillah. Tapi barang gitu terus dibentak kalau istrinya apa? Pancet ya sampean, kaiso tak kunci sudah. Nah ini sing melanang gak kuat ya apa? Balik apa mboten kira-kira? Balik nanti. Mulane sampean wong wedok sing lumak nek barang iku. Sebab apa? Si wong lanang tidak kena penyakit moto keranjang. Tahu kan ada 6 tahun yang lalu kasus itu apa di Hotel Fasa itu. Tahu kan? Saya pas ngisi pengajian Ramadan itu petugasnya Ustaz, ini dulu yang tempat penggerebekan itu Ustaz. Siapa? Coba ya. Vanessa. Lu apa sampai? Hotelnya Fasa. Itu kan kasusnya apa? Perempuan suka diberi duit, betul kan? Punya modal keranjang, laki-laki punya duit, senengane keranjang. Sing wedok motor duiten, sing lanang motor keranjang. Transaksi datang ke Surabaya menjemput rezeki 80 juta sekali ngonoan. Jenuh. Apa jenuh? Kalau singkatannya jenuh itu sudah nyeneng no mandu jadi nih ngono. Ayo. Ya Allah. Itu kenapa? Karena yang perempuan senang dapat duit sekali main dapat 80 juta. Teman tak piro biaya Pak Usbian. Lah yang laki kebetulan uangnya tinggal guntingi. Ingin senang itu beli keranjang. Makanya suami istri tugasnya itu bagaimana seorang suami tidak kena penyakit motor keranjang. Maka tugas utama istri adalah memberi keranjang. Penyakit yang ada motor duit, tugas utama seorang suami bagaimana supaya istrinya nggak kena penyakit motor. Kok keranjang? Lihat sampai itu lah tingkatan memegang itu pun pahala, memandang pun pahala, alhamdulillah. Tapi kalau memandang istri dapat pahala, kalau istrinya orang dosa. Memegang istrinya dapat pahala, memegang istri orang ngerti namanya. Tapi kadang-kadang gak senang memandang istri, memandang orang lain. Gak senang pegang istri, senang pegang orang lain. Betul? Memandang. Boleh ikan rencana, boleh ya. Subhanallah. Tapi yang lebih hebat lagi apa? Inna fi buti ahdikum, dalam berhubungan suami istri sodako itu ada nilai sodako. Maka seorang sahabat bertanya, protes, ayati aduna syahwatau lau ajrun. Ya Rasul, orang begitu itu kan syahwat ya Rasul, betul? Dari gak sama bisa tak gitu itu. Halo? Kalau nggak punya syahwat masa bisa? Halo? Ya kalau perempuan nggak punya syahwat bisa-bisa saja. Makanya itu apa bedanya? Laki-laki setiap saat ada kemauan tapi belum tentu punya kemampuan. Tapi kalau perempuan belum tentu punya kemauan tapi pasti ada kemampuan. Pasrah kok bisa ke perempuan? Loh kok guyu? Iya. Dari situ. Alhamdulillah.
itu di situ penting itu saling apa itu. Kata sahabat itu, ya Rasul, apakah orang nuruti sahabat dapat pahala? Qala, maka Rasul bertanya, Aro'aita, bagaimana pendapatmu apabila seorang laki-laki melakukan itu dengan bukan istrinya? Ya dosa ya Rasul. Hukumnya apa? Zina. Dosanya besar ya Rasul. Nah, maka apabila itu dengan bukan suami istri itu dosa besar, zina, harus dihukum seperti itu. Maka apabila dilakukan dengan istri, kebalikannya, pahalanya besar. Pahalanya besar. Makanya kalau sampean ingin kaya sodako gitu enggak apa-apa. Mau sodako uang kehabisan, Pak, sodako Pak. Sodako ya Pak. Apa nih? Ikatannya Ustaz sodako. Wah, sodako. Akhirnya sih wedok bendino nawari sodako Pak, sodako Pak. Lama-lama yang laki-laki bilang, sementara orang sini sudah kaya semuanya nggak bisa sodako. Sing lanang kepret. Jamaah, itulah kekayaan rahasia cinta, dan itu semua tidak diberikan kecuali orang yang bersuami istri. Makanya bagi yang belum menikah, saya berharap kadongan no hukum menikah. Yang sudah menikah, saya doakan mudah-mudahan mampu untuk mempertahankan cintanya, ya. Jangan mudah untuk beralih cinta, ya. Dilestarikan. Kalau sekiranya beralih dan itu semakin sakinah, silakan kalau mampu. Kalau nggak mampu ya jangan coba-coba, betul? Alhamdulillah, pergi ke Pondok Jati, ke rumahnya Ibu Salama. Maksud hati ingin berlama-lama. Paket baju dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin berlama-lama. Namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Alhamdulillah. Karenanya di tengah ada rumah mewah di tengah ladang, silakan mampir untuk mandi. Sekiranya ceramah masih kurang panjang, bulan depan bisa diundang lagi.